وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعنا تابعين المصنف سوسن محاجر أحمد بن سيدنا فقيه المقدم محمد علي بعلوي وترحب عبد الرحمن سقاب والذي تصدق وصيم فريم شاطر أكبر شاطر أسكان كاسف نبي عبد الرحمن قادي وصيم فريم سمايلات الشيخ أبو بكر بن سالم شيخ عبد القادر جيلاني سهلا سمايلات الحبيب أمام عبد الله تصد البرس وتحبي عبد الله بن علي الحداد صاحب راتب وصيم فريم سمايلات الحبيب علي بن حسن عطاس أبي أحمد بن حسن عطاس أبي أهلي بن حبسي سمايلات الحبيب بكر عطاس أبي بكر السقاب وصيم فريم ثم إلى روى جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها أولها آخرها جميع أهل الباقي وآل الزنبال وآل الفرات وجميع أهل الند وجميع كبان كتشي دكو تنقر وجميع كدنكات نقصدا وجميع سادتنا علي بعلوي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي أن الله يغفر لكم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة جميع أنباتنا وأنبات المسلمين أما لأن الله يحري درجات بالجنة ينفعنا بركاتهم وأسوارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة لنا وأسلافنا صالحون لنا وحبيبنا بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wasaddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamul malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban. Allahumma nas'aluka ilman laduni wa masyrafas safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil bihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka kita akan teruskan pelajaran kita sebagaimana kita membaca kitab, yaitu khusus ya Ummatul Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas kebenaran di dalam bab masalah solat. Ya, masalah solat ini sebagaimana yang pernah kita jelaskan, yaitu yang di awal-awal pertemuan kita tentang sifat daripada umat Nabi kita Muhammad. Ya, sifat daripada umat Nabi Muhammad, salah satu sifat daripada umat Nabi Muhammad apa? Yaitu as-salat. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'akum asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum ruk'an sujjadan yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi ujuhihim min athari sujud. Jadi dikatakan simahum fi ujuhihim min athari sujud. Salah satu umat Nabi Muhammad apa katanya? Sifat daripada Muhammad, mereka itu mempunyai athar, mempunyai bekas. Bekas apa? Di dalam cahaya, di dalam wajahnya itu kathratus sujud. Paling banyaknya untuk dia sujud. Nah, bukan katakan mahab, bukan dikatakan kalau wong yang ndak katik mahab jidatnya tidak hitam, itu tidak banyak sujud, tidak juga.
Orang yang jidatnya hitam mungkin kebanyakan dia sujud. Mungkin. Tapi ada juga orang yang jidatnya hitam juga termasuk orang ahli sujud juga. Jadi asar sujud ni bukan dikarenakan jidatnya, bukan. Ya tak, bukan. Karena apa? Karena kasratus sujud. Saking banyaknya mereka itu sujud ibadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa memahami? Yaitu dengan kita nyelik orang itu banyaknya sujud atau tidak. Ya tak? Ada yang ngomong kalau nak sujud jidatnya hitam kan ditekan agak lama-lama dikit dia hitam lama-lama. Ya tak? Tak perlu kita ya dah. Nah, ada yang tidak, ada yang nempel sedikit beda perlu nak sedutnya. Yang penting apa? Atharus sujud tu wajahnya kelak fil yaumul qiyamah berkilau, mempunyai nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menunjukkan atharus sujud. Ya tak? Wajahnya tu nur dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita nyelik sekarang ni, jelek orang yang banyak sujud itu rainya cerah. Kenapa cerah? Rainya bersih dengan apa? Dengan banyaknya dia berwuduk. Ya tak? Coba kalau orang yang tak pernah wuduk, ya tak? Sehari tak pernah wuduk, tak cuci muka, rainya besem, walaupun putih besem, tambah lagi hitam, nah tambah besem dia. Ya tak? Nah ini maksudnya tapi ada juga orang yang hitam tapi bersih rainya. Kenapa bersih? Sujud, banyaknya dianya cuci muka kerana wuduk. Nah ini, jadi itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, simahum fi ujuhihim min atharil sujud. Nah, salah satu daripada tanda umat Nabi kita Muhammad yaitu banyak yang sujud. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ubadah bin Shaim. Ibadah bin Shaim radhiyallahu anhu marfu'an. Idza hafizal abdun ala salati fa aqamul wudu'uha wa ruku'aha wa sujudaha wa qira'atu fiha qala hafizallahu kama hafizani wa su'ida biha ila sama'i walah nur fil hadis. Nah, ini kalau kita pahami hadis ini, sikap hadis ini baik kita pahami. Nah, di dalam ini ditekankan lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafizah alaiha kana lahu nur wal burhan wa najah yaumal qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza hafizal abdan min salatihi, apabila seorang hamba yang menjaga solatnya, menjaga solatnya, di dalam qiyamnya, di dalam wuduknya, di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, di dalam qiraahnya, dijaganya. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Hafizakallahu kama hafizani. Luar biasa. Hadis ini, sikap hadis ini cukup di dalam kehidupan kita. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Kalau seandainya kita menjaga solat, kita jaga solat kita. Di dalam apa? Qiyam. Wa dhu'uha, di dalam wuduknya atau dalam keadaan cahayanya. Wa ruku', wa sujud, wal qira'atu fiha. Menjaga solat yang tadi kita solat, kita jaga. Tidak kata yang ibarat kata kekurangan atau kelebihan. Hafizakallah, seakan-akan kita menjaga Allah. Kan solat itu kan kita jaga. Siapa ini? Ini amanat. Nah, ini amanat yang Allah berikan. Nah, ini untuk kita amanat. Kita jaga, tidak pernah kita kurangi, tidak pernah kita tambah, tidak pernah kita kurangi. Ya, kalau tambah lebih bagus. Ya, tidak pernah kita kurangi, ya, yang telah berikan amanat. Seakan-akan katanya hafizullah kama hafizani, maka Allah yang akan menjaga kita. Jadi kalau kita menjaga hukum Allah, maksudnya kalau kita menjaga hukum Allah, Allah yang akan menjaga kita. Tapi kalau kita tidak menjaga hukum Allah, maka Allah juga tidak akan menjaga kita. Nah, ini jadi kalau kita menjaga hukum Allah, ya, Allah yang jaga kita. Jangan takut dengan apapun. Allah yang nyago. Kalau Allah sudah nyago kita, siapapun makhluk apapun tidak akan bisa membuat kita doror kecuali ketentuan dari Allah. Kenapa? Karena kita menjaga hukum Allah. Kalau kita menjaga hukum Allah, Allah yang akan menjaga kita. Tapi kalau kita seandainya kita tidak menjaga hukum Allah, kita tidak akan dijaga oleh Allah. Nah, itu dia katakan. Kemudian dia kata wasu'ida ila sama' lahu nur. Dan Allah akan berikan orang yang menjaga hukum Allah seperti salat, Allah akan berikan nur, cahaya.
Itu cahaya. Itulah orang yang solat itu nur, cahaya dia akan dapatkan. Jadi orang yang banyak solat, yaitu dia dapatkan cahaya. Sampai dalam hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man hafidha 'alaiha kana lahu nuran wa najah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga solat, maka Allah akan berikan nur, cahaya atas dirinya dan selamat daripada, yaitu selamat kelak fil yaumul qiyamah. Akan selamat dia pada hari kiamat. Siapa yang selamat? Solat, nur, cahaya. Jangan kita, anak kan pernah jelaskan, jangan kita anggap enteng di dalam masalah akhirat. Kadang-kadang kita kan masalah akhirat ini kita anggap enteng. Padahal kalau seandainya kita renungkan di dalam akhirat, tafakur, tidak usahlah akhirat, di dalam kubur baik kita tafakur, maka sudah cukup. Di hidupan kita pasti akan kembali kepada Allah. Tidak akan merasakan kelezatan dunia. Tidak akan kita merasakan kelezatan dunia. Kalau kita apa? Kalau kita memikirkan akhirat. Kelezatan dunia itu habis. Itulah Allah memberikan kita ni. Kalau kita belajar kitab Nasaidiniyah di masjid di Masjid Nur Ramadan, ana buka kitab Nasaidiniyah. Itu di situ ada namanya bab tulul amal. Tulul amal itu angan-angan dengan hubbu dunia. Uang itu bisa akan menjadi muda terus. Ya tak? Kita ni nak tua tak terasa. Tapi seakan-akan kita ni masih muda terus. Apa sebabnya? Sebabnya tulul amal, panjang angan-angan dan hubbu dunia. Dan Allah tanamkan di dalam diri kita, yaitu cinta dunia. Nah itulah. Kaget apa dia? Masalah kita nak bergawi. Ustaz bergawi. Ustaz, inti ngapa sudah nak masih bergawi, sudah tua? Ustaz, anak ni kaget bergawi untuk anak besar kaget. Habis anak kaget, ditanya anak sudah besar-besar untuk cucung. Habis cucung sudah untuk cicit. Dah habis-habis kita nyari duit. Mak itulah. Ya, kenapa? Angan-angannya panjang dengan kecintaan yang dia dapatkan. Nah itulah. Nah itu kalau seandainya itulah kalau wong yang meninggal, keluarga kita meninggal, abah kita meninggal, ibu kita meninggal, paling lama berapa hari? 3 hari sudah. 3 hari sudah. Paling lama 3 hari. Kalau sudah 3 hari lupa sudah. Kenapa? Allah sengaja ditanamkan sifat apa? Sifat kita ni hubud dunya dengan tulul amal di dalam diri manusia itu. Tapi kalau seandainya tidak katik tanam seperti itu, setiap hari kita nangis. Tak katik keinginan dunia itu, tak katik lagi kita. Nah inilah yang dikatakan oleh ulama, harus kita hilangkan. Tuwul amal itu hilangkan, hubud dunia itu harus kita hilangkan. Baru kita akan mendapatkan kelezatan untuk kita ta'ul iman. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, ta'mul iman, yaitu rasanya manisnya untuk kita beriman kepada Allah. Nah ini. Jadi walhasil, jangan kita anggap masalah sepele tentang masalah yaitu akhirat. Jangan, karena masalah akhirat ini luar biasa. Ya tak? Luar biasa. Kalau seandainya memang akhirat ini gampang, mungkin Rasulullah itu sekarang ini mungkin tajir. Rasulullah pengen nak ngambil kedudukan dunia itu sehebat-hebatnya, lebih daripada kedudukan Qarun, Fir'aun atau Hamas atau seluruhnya. Rasulullah menginginkan. Ya, pengen tajir luar biasa. Dak katik. Kenapa? Karena dunia itu dak katik apa-apa je di sisinya, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menghilangkan daripada seluruhnya. Kedudukan akhirat itu lebih daripada kedudukan dunia. Nah ini, jadi kita jangan anggap masalah dunia, masalah akhirat itu masalah sepele. Ya, kadang-kadang kan, kenapa Ustaz ada lah yang pikiran masalah akhirat itu sepele? Banyak sudah. Anggap sekarang ini akhirat itu seperti dongeng. Ya tak? Habis meninggal justru urusan-urusan akhirat. Bukan lemak urusan akhirat. Ada yang ngomong, kaget urusan itu urusan akhirat lah katanya. Lemak. Dia ngomong urusan akhirat itu lemak nian. Ya tak? Apa kalau dia tahu urusan akhirat itu lemak, harus bagaimana berusaha. Mana meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Itu yang maksud dengan urusan akhirat. Nah, kemudian dikatakan juga orang di dalam hadis yang panjang,
hadis yang panjang. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ada ringkas sedikit, maka orang yang solat itu bisa akan menjadikan khafif, ya, bisa menjadikan khafif keringanan mereka tersebut di dalam kubur. Ya, dengan apa? Dengan innal mayyit idza wudi'a fil qabr idza yasma'atul khafa na'alu hinna yuwallil mudbirin wa idza kana mu'minan kana salatu inda ra'sihi wa kana siyamu yamini wa kana zakatu shimali wa kana fi'lul khairat sadaqah wa silat ma'ruf bil ihsan. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seorang mayit di dalam kubur, dikuburkan, ya, kuburkan gitu. Dah kubur, masuk di dalam mayit, dikuburkan, ditutup pakai papan, tumpuk lagi pakai tanah. Wa na'luhu, ketika sendal ini sudah kita kembali, maksudnya sudah berjalan 7 langkah, ya tak? Sudah habis penguburan, berjalan ninggalkan si mayit itu 7 langkah, maka itu malaikat itu langsung datang. Malaikat itu langsung datang, maka yang pertama kali malaikat itu menanyuh di dalam kepala kita. Ya, kepala tu nah didatangi oleh malaikat. Apa malaikat itu bertanya? Tentang apa? Tentang masalah as-solat. Pertama kali ditanya tentang masalah solat. Itulah di dalam salah satu hadis kan Rasulullah SAW, man hafidhah solat, barang siapa yang bisa menjaga solatnya, wasa'atu amaluhu. Jadi amalnya itu akan bagus kalau solatnya bagus, maka seluruh amalnya akan bagus. Tapi kalau solatnya jelek, maka seluruh amalnya akan menjadi jelek. Nah, ini yang pertama kali katanya wadha'ah, katanya kanat mukminan, kalau seandainya orang yang mukmin kana salatu inda ra's. Ya, pertama kali ini kepala yang didatangi oleh malaikat, yaitu ditanyuh di antara kepala kita. Riwayat katanya kalau seandainya orang kafir ketika ditanya oleh orang dia tidak di dalam kepalanya tidak bisa menjawab, maka Allah akan malaikat tu ngambil palu yang dari besi menghantam kepala kita sampai buyar. Kepala kita ni dihantamnya sampai buyar oleh malaikat. Habis buyar, utuh lagi. Buyar, utuh lagi. Sampai sakitnya tak bisa kita bayangkan. Itu. Tapi bagi orang yang solat dikatakan, orang yang solat itulah yang akan menjaga daripada kepala kita yang ingin dihantam oleh malaikat. Ini, jadi solat itulah yang bisa menolong bagi kita fil alamil gobri, pada alam kubur. Di alam kubur yang bisa menyelamatkan kita, yaitu masalah as-solat. Ini kadang-kadang maaf, di antara berapa banyak di antara saudara kita, kalau solat itu biasa meninggalkan solat biasa, ya dah. Solat je, rajulah dulu lah, karena kaget, najis segala-gala, masih lemak, ada niat solat. Ini dan niat solat, anggap solat tu masalah biasa. Nah ini hati-hati wong yang seperti ini, wong yang nganggap solat itu seperti biasa, hati-hati wong yang seperti ini. Ya dah. Ini solat inilah yang sering kalau kita jelaskan di sini kan dikatakan oleh Rasulullah SAW, syarru ma fi rujul, sejelek-jeleknya orang laki-laki itu sejeleknya seseorang itu kalau sudah dia meninggalkan solat. Sampai dikatakan Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Majusi itu siapa yang nusuk Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar terkapar, maka Sayyidina Umar langsung ngomong dengan sahabat, aku nak pengen solat katanya. Padahal di situ bersimpah darah dulu, darahnya banyak. Maka kata Sayyidina Umar, dan solat katanya bagi orang yang tidak solat berarti tidak ada kebaikan atas dirinya. Subhanallah, Sayyidina Umar ngomong macam itu. Orang yang tidak solat tidak kata kebaikan atas dirinya. Hati-hati masalah solat ini, penting sekali. Jangan kita anggap enteng masalah solat. Karena solat ini rukun daripada rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua setelah kita mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah. Harus kita solat. Nah ini pernah nak jelaskan kan, solat ini tak kate yang bisa meninggalkannya kecuali ada dua, mati atau orang gila. Nah,
Itu kan sudah ana jelaskan. Berarti kalau orang tak solat, berarti dia masih hidup, berarti orang gila itu. Orang gila. Kenapa? Ya dua baik sudah. Wong yang sudah masih nazak masih duduk terbaring akalnya masih berfungsi, masih wajib untuk melaksanakan solat. Kalau dia tak solat, berarti sudah gila orang itu. Ini. Nah, kemudian solat juga dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magam yang paling tinggi, hafiz ala salati fid dunya muta'attisan biha, nusalli fi gubrul muta'attif fi salatihi fi magam a'tallahu ta'ala jami' anbiya wa salatullahu ta'ala alaihi ajmain wa qad yukrimu bihi man sya'a min ibadi salihin. Maka subhanallah, dikatakan barang siapa yang biasa menjaga solat, rajin solat di dalam dunianya, maka ketika di dalam kubur dia baca solat juga. Banyak dia solat. Jadi jangan kita nyangka wong di dalam kubur itu mati. Jangan kita nyangka di dalam kubur itu mati, itu tidak. Kita cuma pindah alam. Pindah alam. Kita alam dunia, dia alam barzah. Pindah alam Dulu kita pertama kali sebelum kita masuk di dalam alam rahim, itu masuk dulu alam ruh. Alam ruh, setelah alam ruh, alam rahim ibu kita, kemudian alam dunia. Nah, setelah alam dunia, alam barzah. Nah, kita cuma pindahan alam tapi tidak memungkinkan orang yang di dalam kubur ada yang solat. Banyak. Seperti apa? Para anbiya, para solihin, orang-orang yang solihin itu dia melaksanakan solat di dalam kubur. Sampai pernah nambah cuma nagib wajar kalau Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi yang mengarang kitab Syutu Duror, riwayat dikatakan Habib Ali itu saking sibuknya dianya berdakwah di jalan Allah, sampai dia kadang-kadang tidak menghafal Quran, tidak hafal Quran. Tapi ketika itu dia minta sama Allah, ya Allah, katanya, aku minta untuk menghafal Quran. Akhirnya pernah ada seorang bermimpi kepada Habib Ali, yaitu Habib Ali di dalam kuburnya lagi hafatul Quran, lagi menghafal Quran. Habib Ali lagi menghafal Quran. Dalilnya apa? Ini para nabi. Para nabi sallu. Seperti Nabi Musa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Kenapa? Ketika itu Nabi Musa dalam keadaan salat yang ditengok oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada memungkinkan. Kalau kita kisah ulama-ulama kita hebat-hebat. Ya dalilnya banyak. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anbiya'u ahya fi gubur hum yusallun. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anbiya'u ahya, para nabi itu hidup di dalam kuburnya. Jadi para nabi itu hidup. Ahya'u amwat. Ya, hum yusallun. Mereka itu para nabi itu salat. Para nabi itu solat. Mungkin sekarang ini kita wallahu alam, nabi lagi solat mungkin. Para anbiya lagi solat, kita tak tahu. Kalau pengen tahu, mati dulu. Ada yang ngomong, Ustaz, ana ni Fatihah tu nyampe tak? Ya gampang baik Fatihah nyampe tak? Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, Fatihah itu nyampe. Kalau tak nyampe, coba inti mati dulu, ke anak kirimkan Fatihah nyampe apa tidaknya? Ya pasti nyampe. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Cukup dalil idza ibnu Adam inqita'u amaluhu illa bitsalas. Ketika ibnu Adam mati, maka terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya apa? Waladun soleh yad'u ilaih. Walad yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Berarti walad yang soleh mendoakan orang tuanya, berarti nyampe tak? Kalau tidak nyampe, tak usah doa ke orang tua. Ya tak? Ini kadang-kadang maaf, anak pernah di daerah mana, tapi naudzubillah min dzalik, insyaallah kita tak
barulah sudah orang tuanya meninggal, kan kita biasa kan, orang kampung takziah, sudah bubar. Hati lagi pembacaannya. Subhanallah, ada orang seperti itu. Ya tak bubar. Dah ini. Padahal yang takziah itu mendoakan bagi orang yang meninggal. Ya tak. Dalilnya banyak, tak usahlah kita ini, banyak dalilnya. Nah, kalau tak mau dalilnya juga, ya sudah. Tergantung keyakinan baik. Ya tak. Orang yang baca, ngumpulkan wong yang baca Yasin baik, ngumpulkan wong yang baca Yasin baik, lagi dapat pahala. Ya tak. Kalau tidak dapat pahala, tak usahlah kita berkumpul di majlis. Ya tak. Untuk apa duduk majlis kumpul? Ya tak. Kalau tidak diterima. Nah ini, jadi walhasil, ya tak, orang yang solat, para nabi itu anbiya ahya'u fil kubur hum yusallun. Maka ditegaskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari akhraja Muslim wa Nisa'i, katanya Muslim wa Nisa'i an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ataitu lailal Isra usriya bihi ala Musa yusalli fi ghabi inda kathirul ahmar. Ya, jadi dikatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Rasulullah diajak diperjalankan oleh Allah Isra Mi'raj, maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat yaitu Nabi Musa dalam keadaan solat di dalam kuburnya pakai apa? Pakai al-Quds bil ahmar. Quds ahmar tu dari tempat ininya tu terbuat dari tempat yang paling bagus, yang mewah. Nah, Nabi Musa itu solatnya di situ. Ada Rasulullahnya nengoknya seperti itu. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan para nabi itu tidak mati, hidup. Nah, para nabi hidup. Kalau solihin, ya anbiya warasatul ulama warasatul anbiya. Ya, para nabi itu mewariskan siapa? Ulama diwariskan oleh para nabi. Ya dak katik mewariskan harta wala dinar. Ya dak. Nah itu. Jadi walhasil mereka itu solat. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dalil lagi katanya. Dalil memperkuat. Dalil ala salatus salihin fil kubur. Ada dalil bagi orang-orang yang salihin, orang-orang yang soleh, mereka itu di dalam kuburnya. Waqad jaa fil hadis al-mu'min yagumu lil malaikat da'wani hatta yusalli fayaqulu innaka istaf'alun. Ya tak? Apa dia kata, sesungguhnya orang yang mukmin itu yaqulul malaikat ud'uni hatta yusalli, maka mintalah kepada Allah sampailah engkau solat. Fayaqulu inna istaf'al, engkau akan melakukan apa yang kau pinta. Jadi kalau kita minta, maka Allah juga akan memberikan kita seperti itu. Itu penting. Ya tak? Bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan solat. Nah, penting sekali. Ya tak? Nah, kemudian di dalam solat, ya tak, yang bisa untuk mencegah kita di dalam apa? Di dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya di sini langsung dibahas sedikit. Banyaklah kita di dalam solat membaca di dalam surah Tabarak atau surah Al-Muluk. Nah, jadi kalau nak solat Isya, pada solat Isya, maka bacalah surah Al-Muluk. Muluk ini tabarakalladzi, ayatnya cuma 30 ayat. Ya tak? Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW, man qara'atul Al-Muluk mani'u min adzabul kubur. Barang siapa yang baca surah Al-Muluk bisa mencegah daripada azab kubur. Nah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, dikabulkan oleh Allah, dimudahkan urusan kita dan dimudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan solat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.